Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bertemu lagi bersama saya Bapak Ani Prastowo dalam eh, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada kali ini kita akan melakukan penilaian tentang keterampilan dengan kompetensi dasar, menyajikan hasil analisis nilai Pancasila terkait kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk minggu lalu kan sudah saya sampaikan untuk membuat PPT tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Mungkin bisa saya tampilkan karena tugasnya sudah dikumpulkan di link Google Drive yang sudah saya buat. Mungkin bisa saya share screen kan. Ini apa langsung dipresentasikan ya, Pak? Tes. Mohon maaf, Pak, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar. Mohon maaf sekali lagi, Pak. Mungkin ini apa langsung bisa dimulai untuk presentasi dari saya atau bagaimana ya, Pak? Mungkin bisa dimulai presentasinya Mas Andika. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Satria Putra dengan NIM K641909 dari kelas berapa ini tadi? Saya lupa. Kelas berapa ya Mas Pak Andi? Ya, saya akan menjelaskan bagaimana korupsi bansos oleh ex-Menteri Sosial Juliari Batubara. Next. Saya akan jelaskan pembukaan. Nah, di sini korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Korupsi sangat berkaitan erat dengan pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang dengan menyelewengkan kekuasaannya hanya demi kepentingan pribadi maupun golongan. Menurut WJS Purwadarminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, korupsi ialah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain disebutkan oleh Muhammad Ali pada tahun 1998. 1. Korup, artinya busuk, yaitu suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Kemudian ada juga koruptor yang artinya orang yang melakukan perbuatan korupsi. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut yang pertama yaitu adalah sesuatu yang bersifat amoral, sifat yang keadaannya busuk, kemudian menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, kemudian penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, kemudian ada menyangkut faktor ekonomi,
politik, dan penempatan keluarga maupun golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Lanjut. Yap, leher artikel. Nah, artikel ini telah dimuat pada tahun 2020 yang sebelumnya terjadi kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial yang bernama Juliari Batubara. Nah, tindak pidana korupsi tersebut juga menjadi perhatian masyarakat di Indonesia karena telah merugikan negara sebesar miliaran rupiah. Yang mungkin untuk nominal bisa dicek telisik lagi mungkin di website yang bersangkutan mungkin ada perbedaan pendapat. Kemudian ada memang tindak pidana korupsi itu cenderung dilakukan oleh pejabat di tingkat daerah maupun pusat. Jadi menurut saya korupsi ini benar-benar sangat kompleks sekali. Jadi di berbagai aspek manapun. Mungkin tambahan saya seperti itu. Lanjut. Nah, isi artikel ini yaitu bermula dari adanya program pengadaan bantuan sosial COVID-19 berupa paket sembako dari Kementerian Sosial pada tahun 2020. Nah, di sini di artikel yang saya cari yaitu nilainya sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dalam 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial kala itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat membuat komitmen atau disingkat PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut, yaitu dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee atau biaya dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kemensos lewat Mateus. Nah, fee atau biaya untuk setiap bansosnya itu disepakati yaitu 10.000 per paket dari nilai 300.000 per paket bansos. Kemudian pada 5 Mei sampai akhir November 2020, Mateus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier. Sebagai rekanan, antara lain Ardian IM serta Hari Sidabuke dan juga PT RPI yang diduga milik Mateus. Nah, penunjukan PT RPI ini sebagai salah satu mitra diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Nah, kemudian pada pelaksanaan paket bansos sembako itu diterima fee sebesar 12 miliar. Nah, pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi. Jadi ada perantara seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian 12 miliar itu Juliari menerima 8,2 miliar. Yang selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi N. Nah, Eko dan Selvi N ini adalah orang kepercayaan Juliari dan uangnya digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Sedangkan pada pelaksanaan paket bansos sembako periode kedua terkumpul fee atau biaya Oktober sampai Desember 2020 sebanyak 3,8 miliar. Nah, total uang suap yang diterima Juliari menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yaitu ada sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri. Kemudian Juliari dijadikan tersangka karena telah melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang akhirnya vonis tersebut telah dijatuhkan kepada Juliari Batubara. Nah, di vonisnya itu selama 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Majelis Tipikor Jakarta pada hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021 sampai diberitakan kejadian ini. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan yaitu membayar utang pengganti sejumlah 14,59 miliar untuk menutupi tunggakan-tunggakan tersebut seperti itu. Lanjut. Ya, kemudian ya, sampai pada akhirnya itu ada penutup. Ya, pengawasan dan penindakan orang-orang yang telah melakukan tipikor atau tindak pidana korupsi harus ditindak dengan tegas dan diberi hukum yang setimpal, bahkan cenderung berat dengan apa yang diperbuatnya. Sehingga koruptor akan merasa malu karena korupsi yang dilakukannya dan hukuman yang ada akan memberikan efek jerah bagi koruptor
yang bersangkutan yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Lanjut. Ya, ini referensi yang saya dapatkan, mungkin bisa dicek kembali oleh Bapak Andi Prastowo supaya kebenaran data dan kevalidan bisa lebih jelas seperti itu. Lanjut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin ini kameranya mati karena ada sedikit kendala pada kamera saya. Nah, begitu Bapak Andi Prastowo, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andika atas presentasinya. Mungkin selanjutnya kita beralih ke presentasi selanjutnya dari Mas Muhammad Nasrur. Mungkin saya bisa men-share screen-kan. Mungkin bisa ditunggu sebentar ya. Baik, Pak. Apakah share screen saya sudah terlihat? Masih loading, Masih Pak. proses. Ya, mungkin bisa ditunggu ya. Oke, sudah terlihat, Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin Mas Nasrul bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrur Rahman dengan NIM K641904. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel saya, yaitu mengenai pengusaha BBM di Samarinda yang tak bayar pajak dan terancam di penjara selama 6 tahun. Yang pertama yaitu pembukaan. Pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan dan penerimaan negara. Pajak memiliki banyak macam, seperti PPN, PBB, dan lain sebagainya. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Haji Rahmat Sumitro dalam bukunya yang berjudul Pengantar Singkat Hukum Pajak mengatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan. Mohon maaf, saya ulangi. Berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak bisa dibilang cukup baik. Dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi. Biasanya motivasi akan
berpengaruh terhadap intensitas perilaku, yaitu termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis, dan kesesuaian dengan tujuan perilaku. Next. Yang selanjutnya yaitu leher artikel. Penyelenggaraan pajak di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan banyak orang yang tidak membayar pajak karena tidak ingin kehilangan uang yang sudah didapatnya, sehingga mengakibatkan banyak orang yang tidak membayar pajak dan terdapat juga orang yang memalsukan besaran pajak yang akan dibayar. Selanjutnya yaitu isi artikel. Tersangka pengusaha BBM yang bernama MIF diduga merugikan negara sebesar 2,9 lebih. Tindakan persuasif yang dimaksud Samon ialah meminta kepada wajib pajak agar memperbaiki SPT masa PPN dan membayar kekurangan PPN. Itu dikarenakan tersangka telah menggunakan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Namun, hingga upaya terakhir dilakukan, MIF tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dilakukan upaya penegakan hukum. Aksi itu telah melanggar pasal 39 dan pasal 39A Junko pasal 64 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dirinya pun mengapresiasi Kejati Kaltim dan Kejari Samarinda lantaran telah mendukung penegakan hukum dalam pidana pajak. Tak hanya itu, dengan kejadian ini tentunya semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan tugasnya membayar cukai. Manfaat membayar pajak itu sangat banyak sekali. Seperti pengelolaan keuangan usaha akan semakin baik, bisnis makin profesional dan bisa menjaga kestabilan ekonomi negara. Denda pajak yang ada mengikat pada tersangka MIF tidak akan hilang walaupun di penjara, tapi denda pajak itu haruslah dilunasi. Yang selanjutnya yaitu penutup. Tidak membayar pajak atau memalsukan jumlah pajak yang akan dibayar merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Lalu akan ada tindakan tegas bagi pelaku seseorang yang melakukan hal tersebut. Pemerintah Indonesia sudah mempunyai data dari Direktorat Perpajakan. Masyarakat Indonesia haruslah taat membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena pajak yang dibayarkan membantu perekonomian dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut referensi yang saya gunakan, yaitu dari Subagio Agus 1998, terus ada link dari media, yang ketiga ada Witono B 2008. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dari saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Andika dan Mas Nasrul. Bagus sekali untuk presentasinya. Mungkin yang selanjutnya adalah tentang mendengar masing-masing pendapat dari kasus yang dibuatnya. Nah, pada sesi ini Mas Andika harus menyampaikan pendapat mengenai kasus yang diambilnya atau diangkatnya, dan juga menyatakan pendapat tentang kasus yang dipresentasikan dari Mas Nasrul. Mungkin Mas Andika bisa memulainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andi Prastowo atas kesempatannya. Baik, saya Andika Satria Putra ingin menyampaikan pendapat saya terkait tentang artikel yang telah saya cari dan saya buat sebelumnya. Jadi menurut pendapat saya kasus yang seperti yang dialami oleh Juliari Batubara terkait korupsi bantuan dana sosial COVID-19 merupakan tindakan tercela yang mungkin bisa didasari atas dasar keadilan sosial. Jadi menurut saya ini benar-benar tindakan yang sangat
tidak diperbolehkan. Bukan hanya untuk pejabat pemerintah, namun untuk seluruh kalangan masyarakat. Karena tindakan korupsi ini selain menyangkut harga diri, juga menyangkut hajat kehidupan orang banyak. Terutama di saat pandemi, terutama ya banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga penghasilan yang mereka dapatkan tidak seberapa, sedangkan ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan seperti itu demi kepentingannya pribadi atau individu. Nah, ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Jadi menurut saya perlunya pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan anti korupsi itu diberikan secara dini supaya peserta didik dapat mengimplementasikan itu sedini mungkin sehingga tidak akan terulang kejadian seperti itu tuh di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu Bapak Andi Prastowo pendapat saya. Terima kasih. Mungkin satu kali lagi menyatakan pendapat Mas Andika tentang kasus yang dipresentasikan oleh Mas Nasrur. Mungkin bisa disampaikan pendapatnya. Oh ya. Tadi saya ingin cross check tadi, mohon maaf tadi karena sinyal saya hilang. Tadi untuk judul dari Mas Nasrul itu apa ya tadi? Mohon maaf tadi saya awal sinyalnya agak hilang tadi. Tentang itu loh, ada pengusaha BBM yang tidak membayar pajak dan dikenai kurungan 6 tahun penjara. Oh ya, menurut saya hal tersebut itu juga sangat berimbas juga sih. Saya juga kurang sepakat dengan adanya tindakan seperti itu. Tentunya saja akan merugikan masyarakat banyak. Sama halnya seperti kasus korupsi tadi. Jadi intinya saling berkesinambungan antara kasus yang diberikan saya tadi kepada Mas Nasrul. Seperti itu. Kurang lebih hampir sama seperti tadi, Bapak Andi Prastowo. Terima kasih Mas Andika atas pendapatnya, sangat baik sekali. Mungkin yang terakhir dari Mas Nasrul, jadi nanti menyatakan pendapat dari kasus yang dipresentasikannya dan juga kasus yang dipresentasikan oleh Mas Andika. Mungkin bisa disampaikan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, menanggapi analisis artikel yang saya buat, menurut saya dengan adanya kejadian ini, maka akan semakin meningkatkan kesadaran pajak dalam menunaikan tugasnya untuk membayar cukai. Nah, hal ini dikarenakan manfaat membayar pajak itu sangat banyak sekali. Misalnya, bisnis itu akan semakin profesional dan juga bisa menjaga kestabilan ekonomi negara, gitu Pak. Nah, untuk selanjutnya menanggapi kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia yang analisisnya dilakukan oleh Mas Andika. Nah, menurut saya memang harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dan juga perbuatan yang sudah dilakukan itu dengan mengganti uang yang sudah dikorupsi. Nah, menurut saya karena kejadian ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19, maka sudah seharusnya bantuan sosial yang semestinya diterima oleh warga, namun malah dikorupsi setiap paketnya gitu. Jadi menurut saya harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dan juga mengembalikan uang yang sudah dikorupsi. Gitu Bapak. Terima kasih dan baik sekali atas pendapatnya Mas Nasrul dan Mas Andika. Mungkin karena waktu sudah habis, jadi pelajaran pada siang hari ini kita akhiri. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Dan minggu depan ketemu lagi. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Andika dan Mas Nasrul bisa meninggalkan Zoom.